cek dulu, cek dulu. Oke. cek 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 cek
Cek, 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 cek. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Yan Permenas Mandenas, Esos MSI, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra. Yang saya hormati Bapak Samuel Pangarepan, BSc, Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Lena Mariana Mukti, calon negara Kuwait, serta Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia. Marilah senantiasa kita panjatkan bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa dalam acara ngobrol bareng legislator melalui webinar terselenggara atas kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dengan Komisi 1. Bapak Ibu sekalian, acara ngobrol bareng legislator kali ini mengambil tema tentang pemanfaatan teknologi digital pada peningkatan neraca perdagangan luar negeri. Dengan memohon ridho Allah Tuhan Yang Maha Esa, marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan Ibu Bapak Saudara masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mohon bersikap sempurna.
Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, acara siang hari ini, mohon maaf sebelumnya agak terlambat karena hal-hal atau ada hal teknis yang mesti kami persiapkan. Untuk selanjutnya, supaya kita lebih efektif dalam memanfaatkan waktu yang hanya beberapa jam ini, saya atau pada ngobrol bareng anggota legislator pada siang hari ini mengambil tema tentang, maaf ini saya baca sebentar, mengambil tema tentang pemanfaatan teknologi digital pada peningkatan neraca perdagangan luar negeri. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, kondisi ekonomi Indonesia sempat terkontraksi dampak COVID-19. Namun harus disyukuri bahwa hal tersebut kembali pulih pada kuartal kedua tahun 2021 dan masih berada pada tren pertumbuhan positif. Hal tersebut merupakan upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui gotong royong dan kerjasama kita bersama. Di berbagai aspek pemerintah telah banyak diberikan stimulus bagaimana kita ketahui dan insentif seperti bantuan kepada pelaku UMK sebagai bagian dari kontribusi ekonomi. Selain itu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah juga sudah mengupayakan agar pemanfaatan teknologi dapat memaksimalkan potensi ekonomi yang ada, terutama pada masa pandemi ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, era baru ini kemudian memaksa kita melakukan terobosan dan strategi bagaimana meningkatkan neraca perdagangan luar negeri kita saat ini atau di waktu yang akan datang. Untuk itu sudah hadir di tengah-tengah kita semua, yakni Bapak Yan Permenas Mandinas, SOS MSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, kemudian yang terhormat Bapak Samuel Pangarpan BSC, Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, dan yang terhormat calon duta besar kita untuk Kuwait, Ibu Dr. Randa Lena Mariana Mukti. Pak Yan, Pak Samuel, dan Bu Lena, informasi dari panitia bahwa peserta yang hadir pada siang hari ini kurang lebih berjumlah 100 sampai 150 orang. Dan dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan pelajar. Adapun waktu yang disiapkan untuk kita mestinya sampai pada jam 12. Namun tadi karena ada kendala teknis, mungkin kita bisa mundur sedikit begitu apabila masih ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan Bapak Yan Permenas Mandinas untuk menyampaikan paparannya. Untuk itu sebelumnya saya persilahkan kepada Pak Yan Permenas Mandinas. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya bacakan dulu kurikulum vitae Pak Yan atau biodata Pak Yan. Pak Yan Permenas Mandinas ini beliau adalah berasal dari Papua, lahir di Nabire pada tanggal 26 September. Jadi beberapa waktu yang lalu Pak Yan ulang tahun. Kemudian Pak Yan tinggal di Jakarta. Istri Pak Yan, Ibu Melani Megawati Aipasa ST, dengan 4 orang putra. Pak Yan lahir, besar, hingga selesai perguruan tinggi di
Papua. Kemudian Pak Yan juga sebelum menjadi anggota DPR RI, beliau menjadi anggota DPRD Provinsi Papua selama 2 periode. Untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Yan Permenas Mandenas. Silakan Pak. Pak Yan, apakah sudah siap Pak? Bisa kameranya dibuka Pak? Mohon izin Pak. Selamat siang Pak Yan. Pak Yan. Oh, sepertinya Pak Yan sudah vaksin ya Pak Yan. Selamat siang. Sambil menunggu nanti Pak Yan hadir atau memberi beberapa paparannya pada kita semua di forum ini, saya persilahkan selanjutnya Pak Yan, maksud saya Pak Samuel Pangherapan BSC, Dirjen Aktika Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Dengan hormat Pak Samuel Pangherapan, kami persilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kita dapat pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa paham dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan COVID-19. Menjadi kebanggaan dan bangga mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan untuk bekerjasama dengan Sahabat Kreasi di bawah rangka program literasi digital. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan kisah-kisah teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal ini, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peran di dalam sebagai speaker paling dasar. Kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat yang baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat. Kementerian Kominfo bersama Sahabat Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo bersama dengan Sahabat Kreasi dan Komitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan agenda kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini.
Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Samuel Panirapan. Apa yang tadi Pak Samuel sampaikan menjadi pegangan kita dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita perdalam setelah Pak Yan dan Bu Lena memaparkan pokok-pokok pikiran yang terkait dengan perdagangan luar negeri ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita mendengarkan paparan dari Ibu Lena Mariana Mukti. Baik, mohon maaf sebelumnya, Bu Lena, ini Pak yang Permenas Mandinas sudah hadir, sudah join atau sudah gabung di antara kita. Ini karena Bu Lena nanti paparannya betul-betul kita dengarkan, dan juga Pak Yan, mohon izin Bu Lena, Pak Yan, silahkan untuk mengawali atau memulai menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan pemanfaatan digital untuk meningkatkan neraca perdagangan kita di luar negeri. Silahkan Pak Yan Mandenas. Selamat siang, Bu Nita, Bu Lena, Bu Dubes masih setia temani kita ini. Dan selamat siang para narasumber dan para peserta yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga saja kita semua dalam keadaan sehat untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kita serta aktivitas kita masing-masing dimanapun kita melaksanakan tugas kita masing-masing. Nah, pertama terkait dengan webinar hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit paparan singkat ya sebagai bahan diskusi dan semoga saja bermanfaat untuk para peserta agar bisa menambah pencerahan kita bersama, tapi juga bisa mendapatkan banyak masukan-masukan dan pendalaman dari para peserta yang memang bisa mengikuti perkembangan pemanfaatan teknologi digital pada peningkatan neraca perdagangan luar negeri hari ini. Nah, yang pertama, dunia perdagangan di era ekonomi digital saat ini, ya, kita tahu bahwa sangat pesat sekali persaingannya antara dunia, terutama blok Rusia, blok China, dan blok Amerika, ya, kemudian ada juga blok Eropa. Ini sangat mempengaruhi sekali neraca perdagangan luar negeri di semua benua atau semua kawasan yang ada. Kemudian kita juga tahu bahwa perkembangan teknologi hari ini ya, sudah memasuki pada era digitalisasi, dan era digitalisasi ini sangat mendukung perdagangan kita maupun peningkatan perdagangan, baik kegiatan ekspor impor yang terus menerus dilakukan dan menjadi salah satu persaingan antara negara-negara yang ada di dunia dalam mengembangkan investasi di bidang industri dan juga pengembangan joint atau bisnis antara negara-negara yang berkepentingan ya, dengan negara-negara sahabat yang selama ini memang fokus pada pengembangan sektor industri berskala global. Kemudian masuk juga kita lihat dari ekonomi digital sebagai bagian dari revolusi industri 4.0 menjadi fokus perhatian dunia karena telah membawa beban besar dalam pola perdagangan kita saat ini. Nah, kemudian ekonomi digital juga telah membuka peluang baru dalam bidang
perdagangan serta menjembatani kepentingan produsen, konsumen, dan pasar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, kenapa tanpa dibatasi ruang dan waktu? Karena memang investasi kita makin meningkat, nilai perdagangan juga dalam waktu harus terus kita tingkatkan sehingga tidak terjadi defisit, tapi kita mengalami peningkatan atau mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat menunjukkan untuk mendukung pembangunan dalam negeri kita. Nah, tapi juga di negara-negara sahabat melakukan hal yang sama juga dengan apa yang kita lakukan. Nah, kemudian perkembangan teknologi informasi di Indonesia, ya. Yang pertama bisa kita lihat ada beberapa catatan di sini, ya. Satu, yang pertama jumlah pengguna internet di Indonesia sampai tahun 2020 itu mencapai 175,4 juta pengguna internet aktif. Ya. Kemudian durasi rata-rata penggunaan internet di Indonesia mencapai 7 jam 59 menit per hari. Nah, berarti yang menggunakan internet sangat tinggi, ya. Peminatnya, kemudian grafiknya makin hari dia makin meningkat, bukan semakin menurun, sehingga pemerintah dituntut untuk harus menyiapkan perangkat infrastruktur serta kapasitas teknologi yang memang benar-benar bisa mencukupi dan menjawab kebutuhan konsumen hari ini, termasuk juga dengan ketersediaan jaringan internet yang lebih cepat dan bisa memuaskan para konsumen kita, sehingga ada waktu-waktu pasti penggunanya makin meningkat dan semua akses lapangan pekerjaan termasuk juga pekerjaan, pelayanan publik, pelayanan pemerintah dan lain-lain semua menggunakan jaringan internet. Jaringan internet juga kalau kita lihat salah satu yang menjamin transparansi dalam pelayanan publik, dalam pelayanan pemerintahan dan juga pelayanan swasta yang memang bergantung pada akses teknologi digital dan juga penggunaan jaringan internet yang tersedia oleh pemerintah maupun swasta. Nah, penggunaan sosial media selama 3 jam, ya, pengguna sosial media itu sehari mencapai 3 jam 20 menit per hari. Kemudian koneksi handphone saat ini juga 338,2 juta atau sama dengan 124% dari jumlah penduduk di Indonesia. Berarti dikategorikan cukup signifikan dan memang era teknologi ini membuat masyarakat kita hampir pada saat mau tidur bangun semua harus sarapannya dengan internet dulu, gitu. Tanpa internet, ya, tanpa handphone, mereka merasakan bahwa sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Jadi sekarang hidup kita sangat bergantung pada teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang sudah semakin canggih. Nah, itulah disitulah kita bisa lihat bahwa manusia modern hari ini, ya, tanpa teknologi, tanpa akses telekomunikasi dan internet, itu kita merasakan bahwa sesuatu yang sangat mundur ke belakang dan tidak menunjukkan kemajuan kita sebagai generasi modern. Nah, kemudian mendukung kerjasama luar negeri untuk percepatan teknologi digitalisasi juga guna meningkatkan hubungan luar negeri, dan Komisi 1 khususnya menyediakan regulasi di bidang komunikasi, informatika, dan perlindungan data pribadi sebagai upaya mendorong pemanfaatan teknologi digital secara efektif. Nah, ini sampai dengan hari ini soal data pribadi masih terus kita bahas dengan Kominfo, ya, Pak Seni salah satunya sebagai dirjen yang langsung bertanggung jawab untuk RUU perlindungan data pribadi, ya. Mudah-mudahan RUU perlindungan data pribadi ini bisa mencapai kesepakatan yang tuntas sehingga antara pemerintah dan DPR juga bisa menjawab kebutuhan dan tuntutan hari ini untuk bagaimana para konsumen kita juga bisa dilindungi selain mereka menggunakan akses dan media telekomunikasi atau media internet dari waktu ke waktu. Kemudian mendorong juga Kementerian Luar Negeri untuk melakukan upaya kerjasama di sektor perdagangan luar negeri dengan menggunakan jaringan atau pemanfaatan teknologi digital tadi. Nah, kemudian komitmen Komisi 1. Yang kedua adalah mendorong kerjasama bilateral
sebagai bentuk kerjasama luar negeri, ya, sebagai bentuk kerjasama luar negeri yang tentunya dari waktu ke waktu melalui tugas Komisi 1, terus kita melakukan itu bersama-sama dengan para kementerian terkait, didukung juga fasilitatornya adalah para dubes-dubes kita, termasuk Bu Lena yang persiapan diterjunkan ke Kuwait sebagai duta besar Indonesia di sana. Kita doakan semoga kerjasama bilateral ini bisa terbangun dengan negara-negara sahabat secara baik dan menguntungkan Indonesia, tapi juga menguntungkan masyarakat Indonesia dari aspek pendapatan dan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kemudian Komisi 1 juga mendorong kerjasama bilateral sebagai bentuk kerjasama luar negeri dan juga bentuk kerjasama tetap berpedoman pada prinsip politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif guna pencapaian kepentingan nasional Indonesia yang merupakan penjabaran dari apa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian pemerintah juga memikirkan bersama implementasi diplomasi total yang melibatkan semua pemangku kepentingan, tidak terkecuali sivitas akademik dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk turut menjaga kepentingan nasional Indonesia. Nah, ini beberapa komitmen-komitmen Komisi 1 yang bisa dilakukan ke depan, ya, guna mendukung kerja-kerja politik dan diplomasi luar negeri, termasuk diplomasi ekonomi dan lain-lain. Tetapi terlepas daripada itu, tentunya semua menggunakan teknologi dan digitalisasi yang memang saat ini sudah sangat merakyat, karena digitalisasi dan pemanfaatan teknologi ini sudah sangat merakyat sehingga masyarakat sampai ke tingkatan desa, kampus, sekolah pun juga sudah sangat aktif. Bahkan TK, SD pun juga sekarang sudah menggunakan media telekomunikasi dan menggunakan media internet sebagai salah satu sarana yang bisa mereka gunakan di era digital, era teknologi modern ini untuk bisa mendukung berbagai macam aktivitas yang mereka lakukan dari waktu ke waktu. Saya pikir mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran, sebagai pengantar di pembukaan diskusi pada hari ini. Semoga saja berkenan dan bisa menjadi referensi untuk bahan diskusi dari teman-teman peserta semua yang hadir pada kesempatan ini. Dan terima kasih untuk fasilitator dan juga para narasumber yang ikut tadi pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dinas. Bapak Ibu sekalian, tadi apa yang disampaikan Pak Yan menjadi pembuka mungkin nanti diskusi kita dengan Bu Lena juga dan Pak Samuel terkait dengan apa-apa yang sudah dilakukan Komisi 1 DPR RI terkait dengan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan perdagangan di luar negeri. Nah, selanjutnya ini saya dapat catatan dari panitia. Pak Yan izin untuk karena ada tugas lain di luar acara ini. Pak Yan izin meninggalkan forum webinar pada siang hari ini. Pak Yan, halo Pak Yan, saya persilahkan Pak Yan bila masih ada hal atau tugas yang harus dituntaskan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba waktunya narasumber perempuan atau tokoh perempuan kebanggaan kita, kebanggaan kami, aktivis perempuan Randa Lena Mariana Mukti yang insya Allah dalam waktu dekat dilantik dan akan bertugas menjadi duta besar di Kuwait. Nah, sebelum Bu Lena bicara, perlu kita berkenalan atau saya bacakan tentang biodata beliau. Ini yang ada di saya panjang sekali karena memang aktivitas Bu Lena ini dari muda sampai sekarang itu sangat banyak sekali. Tapi sedikit yang bisa saya bacakan ya, karena mengingat waktu juga.
Nama beliau Ibu Lena Mariana Mukti, tempat tanggal lahir di Jakarta. Ini kita sering dengar atau sering panggil kalau dari Jakarta atau Betawi itu empok gitu ya. Lahir di Jakarta pada tanggal 22 Desember. Ini bertepatan dengan Hari Ibu. Kemudian suami beliau, Dr. Abraham, sekarang Dr. Abraham ini adalah Ketua Umum PDUI. Putra-putri Bu Lena ini ada 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Pendidikan Bu Lena S1 di UIN Ciputat, dan masih ada beberapa aktivitas atau pendidikan yang tidak saya bacakan di sini, tapi banyak, ini ada 2 atau 3. Kemudian Bu Lena sebagai anggota DPR RI pada, kalau tidak salah, periode 2014-2019 ya, dua kali seingat saya. Sebelumnya 2009 juga menjadi anggota DPR RI, dan dilanjut pada periode kedua 2014-2019. Lebih jelasnya nanti Bu Lena akan menyampaikan apabila hal-hal yang saya sampaikan tadi masih kurang. Bu Lena, saya persilahkan supaya waktu juga efektif, saya tidak banyak bicara. Silakan Bu Lena. Baik, terima kasih Mbak Anita Aryani. Suara saya sudah terdengar jelas? Suaranya jelas ya? Jelas ya? Terdengar jelas suara saya? Pak Yan Permenas Mandenas, Pak Semi Pangurapan yang saya hormati, peserta yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih Mbak Anita sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan apa-apa yang diminta oleh panitia ya pada webinar siang hari ini, ngobrol bareng legislator ini dengan Pak Yan Permenas Mandenas. Judulnya menarik, pemanfaatan teknologi digital pada peningkatan neraca perdagangan luar negeri. Boleh dibantu share materi saya, panitia? Panitia boleh tolong ini saja, screen-nya saja, yang di kiri mungkin bisa dihilangkan, langsung ke slide-nya saja. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan pagi ini kita membahas isu yang relevan dengan situasi saat ini ya, karena tadi dijelaskan oleh Pak Yan bahwa hampir di seluruh tanah air ini warga negara Indonesia sudah memiliki yang disebut dengan gadget ya, gadget baik itu handphone, kemudian komputer, personal komputer, dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa 2 tahun kita mengalami pandemi, teknologi digital ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekarang ini mau tidak mau kita didorong untuk bisa menguasai teknologi digital, karena saat pandemi kemarin kita semua bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kuliah dari rumah, semua aktivitas dilakukan di rumah, bahkan karena kaitannya dengan tugas saya nanti sebagai duta besar yang insya Allah dalam waktu dekat akan berangkat ke Kuwait,
ini hampir seluruh kegiatan kehidupan kita ini diwarnai dengan teknologi digital. Dari tadi Pak Yan bilang sejak kita buka mata sampai menjelang tidur, ini teknologi digital menjadi sahabat kita sehari-hari. Dan sesungguhnya ini kalau kita bicara soal pemanfaatan teknologi digital pada peningkatan neraca perdagangan luar negeri, kita bisa menengok terlebih dahulu kepada situasi saat ini ya, situasi saat ini di mana rivalitas antara dua raksasa ekonomi ya, antara Amerika dengan China ini bukan saja meruncing ya, tetapi juga melebar kemana-mana, dan situasi ini mendorong kita semua untuk mewaspadai perang dagang antara Amerika dengan Amerika Serikat. Jadi ini saat ini situasi perdagangan ini juga diwarnai dengan rivalitas antara Amerika dengan China, dan juga tantangan yang lainnya ini sekarang kita hidup dengan pandemi ya, jadi tugas-tugas dubes juga dimintakan untuk fokus pada upaya memenuhi kebutuhan vaksin, dan kita tahu bahwa vaksinasi di Indonesia ini menempati urutan kelima di dunia, dan kecepatan untuk vaksinasi juga menjadi tantangan dari Republik ini, karena kita akan hidup dengan COVID dalam waktu yang mungkin tidak pendek ya, tapi cukup lama. Nah, jangka pendek untuk vaksinasi ini adalah untuk tantangannya pemenuhan, tapi jangka panjangnya adalah mandiri. Jadi sudah ada kerjasama Indonesia dengan pemerintah di luar negeri untuk menyediakan vaksin, dan kerjasama untuk penyediaan vaksin ini juga harus ditingkatkan oleh para perwakilan RI di luar negeri, di samping pada peningkatan neraca perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. Ketika kita berbicara aspek ekonomi, ini diperlukan untuk membuat inovasi dalam rangka menciptakan peluang kerjasama. Dan tentu saja peningkatan ekspor tanah air Indonesia menjadi menu utama ya, dan juga upaya untuk menekan defisit atau gap perdagangan, neraca perdagangan harus terus-menerus diupayakan. Dan investasi asing yang ada di Indonesia juga menjadi pilar selain juga ekspor ya. Nah, kalau bicara soal investasi dalam rangka meningkatkan neraca perdagangan juga, ini tantangan yang kita hadapi adalah menyangkut rumitnya prosedur investasi. Jadi di samping prosedur investasi, mental korupsi juga harus diperangi. Bahkan ya dalam kemarin penanganan COVID kan juga sudah banyak yang dicokok oleh KPK terkait penanganan COVID yang anggarannya dikorupsi. Nah, jadi ini yang perlu kita perangi adalah bagaimana memerangi korupsi di tanah air. Nah, pada slide yang pertama ini saya mengatakan bahwa boleh slide yang pertama, Mas? Ya, pada slide yang pertama ini ya boleh, ini adalah kalau kita bicara soal perdagangan luar negeri, tadi
saya sebutkan di awal adanya rivalitas antara Amerika Serikat ya dengan China, ini yang ada sekarang ini juga merupakan adalah perang dagang Amerika Serikat ya. Kita tahu bahwa meski tidak mengambil kebijakan senada dengan pendahulunya, itu ada tantangan di Amerika Serikat waktu itu yang disebut dengan Amerika Great Again, ya. Tapi kepemerintahan Biden yang sekarang ini tidak terlalu mengambil keputusan signifikan untuk memperbaiki atau meredakan perang tersebut. Maka dampak dari kebijakan ini banyak negara-negara, terutama negara berkembang ini mengalami penurunan ekonomi akibat kebijakan naiknya suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Dan juga ini tidak terselamatkan serta-merta ya dengan pergantian pemerintahan dari Donald Trump ke Biden. Nah, terkait juga situasi di kondisi mata uang negara-negara ya di seluruh dunia, itu semuanya terdepresiasi nilai tukarnya terhadap US dollar, termasuk Indonesia. Dan Indonesia sebagai negara berkembang tentu masih bergantung ya pada perekonomian negara maju, dan terlebih-lebih Indonesia tengah menginvestasikan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran ya. Ini sebelum pandemi kan kita tahu bahwa target dari pemerintahan ini infrastruktur di tanah air ini bisa menyambungkan antara satu pulau dengan pulau yang lainnya, dan juga banyak melakukan impor bahan baku dan bahan bakar minyak. Dulu Indonesia menjadi bagian dari negara penghasil minyak ya, OPEC, tapi sekarang sudah tidak lagi, dan ini menjadi tantangan terbesar. Juga kita tahu bahwa impor barang konsumsi di Indonesia ini luar biasa ya, meningkat karena ini adanya peningkatan jumlah golongan menengah di tanah air yang ya kita tahu bahwa mereka masih mengandalkan barang-barang impor, dan tentu saja ini juga kita harus dukung yang penggunaan 100% produksi dalam negeri. Juga Indonesia, ekspor Indonesia ini bergantung pada barang yang atau komoditi yang harganya rentan terhadap gejolak ekonomi dunia. Jadi Indonesia pada saat ini mengalami defisit transaksi berjalan selama beberapa tahun terakhir ini ya, dan diperparah dengan situasi pandemi. Sementara sejauh ini defisit transaksi berjalan Indonesia dapat dikompensasi oleh surplus dari capital account. Tapi karena banyaknya capital outflow atau keluarnya atau larinya modal keluar, terutama ke Amerika Serikat sejak semester 2 2018 ya, defisit ini tidak bisa ditanggulangi lagi. Nah, untuk selanjutnya ya pada slide yang kedua ini ada challenges ya. Slide selanjutnya Mas, selanjutnya. Ini slide ketiga, boleh dibantu. Nah, ini kalau kita bicara soal penyesuaian neraca perdagangan dengan recovery ekonomi ya, sudah banyak sebenarnya kebijakan-kebijakan seperti penerapan 20% bahan bakar diesel melalui bahan bakar nabati atau B20, menaikkan pajak yang pada 1.147 jenis produk yang dianggap kurang produktif. Di samping itu juga untuk meningkatkan pariwisata, kita kenal apa yang disebut dengan 10 Bali baru. 10 Bali baru ini yang merupakan ekspor jasa pada capital account, ya, terus fasilitas pariwisata di destinasi utama ini terus dibangun.
Dan juga pemerintah terus-menerus meningkatkan ekspor melalui optimalisasi peran lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dan juga pembiayaan dan asuransi ekspor. Saya coba buka terlebih dahulu yang selanjutnya ya. Bisa tolong ya langkah pemerintah ini. Ya, ini peningkatan ekspor jasa pada capital account ya, kemudian juga pada langkah kebijakan yang lainnya adalah optimalisasi peran dari lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Jadi pada 2019 ini Indonesia mulai mencatat recovery dari defisit yang dialaminya ya sampai minus 8 juta US dollar hingga mencapai angka minus 3,7 juta US dollar dalam neraca perdagangannya. Dan pada tahun 2020 Indonesia secara penuh mencatat pemulihan dengan surplus yang cukup tinggi ya di angka 21 dan 11 juta pada 2021. Tapi meskipun demikian, pemerintah harus dituntut untuk mengeratkan sabuk pengamannya bahwa di samping cerita tadi ya pesimis, tapi kita juga punya kabar baik bahwa bagaimanapun kerap terancamnya Indonesia dengan current account deficit, namun gap-nya kerap tertutup dengan surplus yang tercapai di capital account. Jadi pada slide selanjutnya itu bisa kita tunjukkan ya recovery dari defisit 2018 dan angka-angkanya tercantum di situ, dan ini merupakan berita baiknya ya bahwa sebagaimana tadi saya sampaikan terancamnya Indonesia dengan current account deficit ya, namun gap-nya kerap tertutup dengan surplus yang tercatat di capital account. Pada slide selanjutnya itu Mas. Dan potensi Indonesia, ini beberapa slide lagi ya, potensi Indonesia memaksimalkan ekonomi digital pada ini pada slide yang kita bahas pada saat ini ya. Pada 2020 Indonesia merupakan salah satu negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN dengan tingkat pertumbuhan yang paling cepat dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Selain itu, Indonesia juga tercatat memiliki ekosistem startup teraktif di Asia Tenggara, bahkan menempati nomor 5 di dunia setelah Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada. Tapi angka seperti ini belum cukup ya melihat potensi Indonesia yang sesungguhnya adalah sangat besar dalam pasar digital dengan jumlah penduduk yang 267 juta. Dan ini menempati populasi terbesar di dunia. Tentu saja potensi seperti ini harus dimanfaatkan, bahkan transformasi digital bukan lagi menjadi opsi, ya, tapi dia adalah merupakan mandatory atau wajib. Pada slide berikutnya, Mas. Pada slide berikutnya, digital information ini is not an option but mandatory. Jadi transformasi digital bukan lagi opsi, bahkan ini sudah menjadi mandatory. Yang selanjutnya sebagai jawaban terhadap recovery ekonomi di Indonesia ya pada Digitize MMIS ini atau UMKM ya, pada masa pandemi UMKM ini merupakan salah satu sektor yang terdampak secara negatif. Bedanya dengan ketika kita mengalami krisis moneter, krisis ekonomi pada pada 97 dan awal 1998, 4,1 UMKM di tanah air ini justru menjadi penyelamat pada saat kita mengalami keterpurukan ekonomi yang kemudian ditandai dengan reformasi politik, reformasi ekonomi. Tapi pada masa saat pandemi, UMKM ini mendapat pukulan yang luar biasa ya. Tapi hikmah di samping tadi menurunnya kegiatan ekonomi UMKM,
ini terjadi yang namanya akselerasi pemanfaatan dari teknologi digital, dan juga kita serta meningkatnya keterlibatan UMKM dalam pasar digital. Nah, pemerintah juga sudah mengeluarkan apa yang disebut dengan pemulihan ekonomi nasional ya, untuk mendorong dan juga memberikan insentif fiskal dalam program pemulihan yang terdampak terdampak COVID kemarin ini, ya, saat ini. Tentu saja sebagaimana tadi saya sampaikan, UMKM saat ini sudah mencapai 64,2 juta. Tadi saya sampaikan sekitar 44,1 juta pada saat krisis moneter, itu yang membantu kita. Ya, sekarang ini mencapai 64,2 juta dan kontribusinya kepada PDB itu sekitar 61,07%, setara dengan 8,5 triliun lebih ya. Nah, tentu saja kontribusi UMKM ini terhadap perekonomian Indonesia Halo, Bu Lena. Sepertinya ada kendala, Bu Lena. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita masih menunggu. Sepertinya Bu Lena ada kendala. Ya, sambil menunggu Bu Lena, kita dengarkan atau kita saksikan beberapa musik yang sudah disiapkan oleh panitia. Silakan teman-teman panitia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yep. Hello. Siapa tahu hoax. Yep. Hello. Bu Lena, sepertinya sudah bisa sudah Bu masuk ke ini. Halo, Bu Lena. Wah, ternyata ini Bu Lena keluar masuk. Kemungkinan besar karena masalah teknis di di fasilitas internetnya. Ini sebagai catatan kita juga ya, rekan-rekan semuanya, bahwa kadang ada kendala-kendala seperti ini yang di luar kapasitas kita. Sambil kita menunggu Bu Lena, tolong teman-teman panitia untuk menayangkan lagi pesan niaga kita. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar.
Ya ini dia salah satu tantangan ini, pemanfaatan teknologi digital. Kadang kita sering putus ya, Bu Anita ya. Halo? Iya, makanya. Saya sudah masuk. Sudah ya. Tadi alhamdulillah. Silakan sampai di mana tadi Rina. Bu Anita? Jadi saya tadi memanfaatkan tayangan teknologi digital ya. Di tayangan mana? Ya, oke. Jadi UMKM ini tadi sebagaimana saya sampaikan ya, Bu Anita, bahwa kemampuan sektor UMKM ini masih terbatas di 14,37 ya. Jadi mesti ditingkatkan keterlibatan dalam ekonomi karena pemanfaatan e-commerce-nya juga masih sangat rendah, berkisar antara 21%. Jadi ini nanti pada slide berikutnya ya, boleh tolong bergeser pada slide berikutnya. Ya, jadi ekspansi ini UMKM ini masih sangat terbatas ya. Tadi 14,37 dari total ekspor serta pemanfaatan e-commerce juga masih rendah. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Jadi pada slide berikutnya ini Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa agar bisa membantu pemerintah mengatasi defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan, maka ekonomi digital perlu memasarkan usaha mikro ya melalui berbagai platform marketplace ini. Jadi pemerintah juga sudah meluncurkan apa yang disebut dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga atau GEMAS BBI, yang bertujuan untuk mendorong digitalisasi bagi UMKM ya, serta mendorong national branding produk UMKM unggulan pada berbagai marketplace. Nah, gerakan ini tentu saja diharapkan dapat meningkatkan produk UMKM. Pemerintah sudah terus-menerus melakukan kebijakan mendukung pelaku usaha untuk melakukan ekspansi global ya. Jadi UMKM ini sudah didorong sedemikian rupa dengan dukungan pihak swasta ya, dan dapat diperkuat disinergikan oleh berbagai pihak. Jadi ini yang upaya yang sudah dilakukan. Boleh pada slide selanjutnya. Maka saran strategi perdagangan luar negeri kita ini ya tentu saja memanfaatkan International Expo dan Trade Expo Indonesia. Perdagangan, promosi dagang di dalam dan luar negeri pada Expo 2020 di Dubai dan Trade Expo Indonesia 2021 di Indonesia ya. Jadi ini yang terus-menerus didorong. Juga memanfaatkan International Expo dan Trade Expo Indonesia ini terus juga harus didorong. Dan selanjutnya adalah misi dagang. Nah, misi dagang ini adalah PR dari para duta besar yang akan ditugaskan di negara-negara akreditasi. Jadi kami bukan saja menjadi duta diplomasi, tapi juga duta misi dagang yang terus harus meningkatkan neraca perdagangan antara kedua negara. Dalam kasus Kuwait ini, Bu Anita ya, neraca perdagangan kita masih belum berimbang. Kita masih terus mendorong para investor bisa menanamkan investasinya di dalam negeri. Walaupun pemerintah Kuwait sendiri juga meminta kita agar ada jaminan pengurusan atau prosedur investasi di Indonesia yang tidak berbelit-belit. Dan ini terus diupayakan oleh pemerintah sendiri untuk memanfaatkan satu pintu dalam pengurusan izin-izin untuk investasi. Jadi ini juga di B2B marketplace untuk ekspor ini ya, Indonesia juga sudah mendukung perusahaan-perusahaan marketplace B2B khusus ekspor produk Indonesia yang mulai B2B, maksudnya business to business ya, Indonesian B2B marketplaces for export ini juga sudah didorong ya supaya business to business bisa berjalan. Nah, tentu saja keempat capaian strategi yang di atas ini ditentukan dan dimaksimalkan dengan pemanfaatan teknologi digital ya, terutama
dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih membatasi mobilitas antar negara. Walaupun pelan-pelan sekarang ini sudah mulai terbuka ya Mbak Anita ya, sudah mulai kita bisa terbang ke luar negeri, beberapa negara juga sudah mulai membuka penerbangannya ke Indonesia. Jadi ini yang harus kita lakukan terus-menerus ya, dalam kaitannya untuk meningkatkan neraca perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. Demikian Ibu Anita yang bisa saya sampaikan. Kalau memang masih ada waktu, nanti bisa kita perdalam melalui diskusi. Terima kasih Mbak Anita. Assalamualaikum. Mbak Anita? Halo Mbak Anita? Mbak Anita sudah selesai ya? Sudah nggak terdengar suara saya ya? Terdengar nggak? Bu Anita? Bu Anita dengar suara saya nggak? Ya. Halo, jelas Ya. Bu. Oke. Ya, jelas Bu Lena. Ya, terima kasih Bu Lena atas apa yang telah disampaikan atau dipaparkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang tadi disampaikan oleh narasumber sepertinya menjadi membuka wacana kita untuk selanjutnya kita melakukan diskusi. Nah, yang tadi komitmen Bu Lena untuk meningkatkan perdagangan di luar negeri dan sebaliknya masuknya investor ke dalam negeri bisa menjadi diskusi kita selanjutnya. Mohon izin Bu Lena untuk tetap di tempat karena ada beberapa peserta yang sudah raise hand ini sepertinya. Saya persilahkan. Ini ada Ibu atau Kakak Jehan Firda. Kepada Kakak Jehan Firda, saya persilahkan, tapi nanti langsung saja ya, Bu Lena. Halo, Bu Lena. Baik. Ya, ada hal yang perlu disampaikan atau dijawab, mohon izinnya. Silakan. Baik. Pak Jehan ini masih cantik ternyata, masih muda. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanya bagaimana cara kita menyikapi ini perdagangan yang di Indonesia ini dapat berjalan secara efektif biar teknologi kita ini semakin berkembang juga. Kan tadi di sini dibahas teknologi digital ya Bu ya. Ada strateginya, tadi udah Bu Marina sampaikan ada berbagai strategi, tapi bagaimana biar berjalan secara efektif aja gitu Bu? Kurang lebih seperti itu. Ya, ini Kak Jehan, namanya Bu Lena Mariana Mukti. Oh iya, Bu Lena Mariana. Ingat-ingat. Sambil menunggu atau penanya lain, saya persilahkan Bu Lena untuk menjawab pertanyaan dari Kakak Jehan ini. Tapi sebelumnya Kak Jehan, Bu Lena ini pernah menjadi tenaga ahli di Kementerian Kementerian Sosial. Nah, untuk itu langsung saja Bu Lena. Menteri Koperasi dan UMKM. Menteri Koperasi UMKM. Ya. Waktu itu ya. Itu ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Jehan atas pertanyaannya tadi ya. Ini pertanyaan singkat tapi menohok ya Mbak Jehan, karena by konsep biasanya di atas kertas ini sudah sedemikian sudah sedemikian detail, kemudian juga memberikan solusi, strategi-strategi yang luar biasa, tapi bagaimana supaya bisa berjalan efektif, ya salah satu peran dari Kominfo ini adalah yang setahu saya, Pak Semi ada di sini nggak Mbak Anita?
Kalau nggak ada, saya ikut membantu karena pada 2019 kemarin saya di Komisi 1 yang bermitra dengan Kominfo ya. Mereka banyak menjalankan program-program yang disebut dengan literasi digital. Jadi yang menjadi tantangan adalah membeli gadgetnya mudah ya Mbak Jehan ya. Membeli gadgetnya mudah, tetapi bagaimana memanfaatkannya, termasuk etika memanfaatkan gadget, memanfaatkan teknologi, memanfaatkan software-software yang ada. Ini yang menjadi tugas dari pemerintah dan bukan saja Kominfo, tetapi juga bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, misalnya dengan para eksportir, dengan para importir. Kemudian yang terpenting adalah bahwa iklim usaha di tanah air itu harus bisa menjamin investor mau masuk ke tanah air. Kan kita tahu bahwa Indonesia ini di beberapa sisi ini kan masih tertinggal dengan negara yang belum lama berdiri di atas kakinya sendiri seperti Vietnam ya. Vietnam ini itu banyak menampung investor-investor yang hengkang dari beberapa negara termasuk dari Indonesia. Nah, salah satu jaminannya adalah bahwa iklim investasi di negara tersebut itu tidak ruwet, tidak berbelit-belit, tidak banyak pintu, dan yang terpenting adalah tidak dikorupsi atau tidak pungli. Nah, iklim usaha yang seperti ini sekarang kan kita sudah e-commerce bahkan sudah tatap mukanya juga sudah berkurang, semuanya sudah dilakukan melalui online. Jadi ini menjadi tugas dan pesan dari Kominfo bahwa literasi digital ini harus terus digalakkan, terutama kepada pelaku-pelaku usaha UMKM yang sekarang ini sudah ada. Kalau anak-anak muda sih sudah cukup bisa adjust ya dan cepat untuk menguasai teknologi digital, tetapi para pedagang yang ada di pasar-pasar ini yang mungkin yang masih perlu dibantu ya, petani, kemudian mereka yang punya basis usaha ekspor. Begitu Mbak Anita jawaban saya. Terima kasih ya. Mbak Jihan. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Rena. Terima kasih. Ini ketika kita bicara akan membuka investasi begitu ya, tentunya perangkat di dalam negeri sendiri harus sudah siap dan sederhana, karena ini salah satu duta kita di Kuwait ini tentunya tidak merasa kesulitan kalau iklim perdagangan di dalam negeri juga sederhana. Ya, baik, selanjutnya kepada penanya untuk silakan resen ya supaya tertib begitu, karena Bu Lena ini pesertanya banyak ini 116 orang kalau ada di mana ini webinarnya, di Zoom-nya. Silakan yang sudah resen ini siapa? Kak Mega Viani. Kak Mega Viani, silakan. Halo, Kak Mega, silahkan Kak. Kita perkenalkan Kak Mega Viani ini. Silahkan bicara langsung kepada Ibu Duta Besar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan sukses Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama aku Mega Indah Viani. Aku ingin bertanya kepada Bu Lena, seperti yang kita ketahui, current account deficit atau CAD itu dipahami sebagai peran yang sangat penting ya bagi suatu negara, karena meliputi perdagangan barang dan jasa, penghasilan pendapatan negara, serta current transfer. Nah, pertanyaanku ini adalah, karena adanya keinginan pemerintah yang ingin menekan CAD dengan mengurangi impor akan langsung berdampak pada perekonomian industri dan perekonomian secara keseluruhan. Nah, dengan ini aku tadi ada pertanyaan, apakah neraca transaksi berjalan ini atau current account masih relevan untuk dijadikan indikator perekonomian suatu negara atau bagaimana Ibu Lena?
Baik, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Mega. Silahkan Bu Lena langsung. Terima kasih Mbak Mega. Memang saya bukan ekonom ya Mbak Mega, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan dari sisi seorang ekonom. Tapi tugas duta besar ini kan mendorong keseimbangan neraca perdagangan antara kedua negara, dan current account deficit, maksudnya defisit neraca berjalan ya saat ini, tentu saja kita tahu dengan mudah bahwa mengurangi nilai impor dan meningkatkan nilai ekspor, dan ini masih menjadi tolak ukur ya, tolak ukur dari kita melihat neraca perdagangan kedua negara. Jadi termasuk dengan negara-negara yang lain ya. Jadi kalau terlalu kita banyak mengimpor sehingga neraca perdagangan kita tidak berimbang, dan itu merugikan industri di tanah air, Mbak Mega ya. Karena industri terutama UMKM ini meskipun pangsa pasarnya di dalam negeri cukup besar ya, tetapi mestinya UMKM ini bisa memiliki produk-produk unggulan yang bisa diekspor ke luar negeri. Jadi misalnya industri tas ya, Mbak Mega mungkin bisa nanti berkunjung ke Tasik atau ke Bogor. Itu tas yang dibikin oleh pengrajin di sana tidak kalah kualitasnya dengan tas-tas yang tapi memang belum bisa seperti tas merek branded Louis Vuitton misalnya ya, atau Gucci, tetapi mereka punya desain yang unik, desain yang tidak dimiliki oleh merek-merek branded ini ya. Nah, mungkin model kerjasamanya adalah desain dari tadi yang saya sebutkan itu bisa bekerja sama dengan tas-tas branded ini untuk mereka bisa mengeluarkan edisi etnik misalnya, edisi etnik tapi dengan brand Louis Vuitton atau Gucci, itu pasti akan menarik, dan tentu saja dengan demikian nilai ekspor kita ke luar negeri melalui tadi ya ekspor tas yang di brand oleh merek-merek terkenal tapi dengan desain unik di dalam negeri, apalagi tenaga kerja di dalam negeri juga relatif murah ya, tinggal dilatih saja keterampilannya, ketelitiannya ya, maka menurut saya itu bisa salah satunya mendorong keseimbangan defisit atau mengurangi defisit neraca berjalan ini. Jadi itu jawabannya ya Mbak Mega. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya berat ini, seperti pertanyaan ekonom ini Mbak Mega. Iya, betul. Ini ya, mungkin kuliah di bisnis ya. Kuliah di bisnis Mbak Mega ya. Oke. Iya, masih muda, pandai dan paham tentang ekonomi. Harapan kita gitu Bu Lena kepada generasi muda ini. Baik, masih ada yang resen? Mohon panitia, saya dibantu untuk menginfo. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Semoga apa yang kita bahas atau kita obrolin pada siang hari ini menjadi manfaat untuk kita semuanya, khususnya kepada harapan kita kepada Bu Lena sebagai Dubes Kuwait untuk dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke Kuwait, dan sebaliknya mendatangkan investor Kuwait ke Indonesia melalui aktivitas pengusaha atau UMKM kita yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk selanjutnya Bu Lena, ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.15. Nah, selanjutnya Bu Lena, saya persilahkan sebagai closing statement pada acara ngobrol bersama legislator ini. Silahkan Bu Lena.
Terima kasih Mbak Anita dan seluruh tim yang pada siang hari ini mengawal penyelenggaraan webinar dengan judul yang sangat penting ya, dan harapan kami adalah bahwa tadi literasi digital ini bisa terus ditingkatkan, termasuk juga karena kita ngobrolnya dengan legislator nih Mbak Anita, jadi legislatornya juga nanti bisa mendorong untuk kebijakan-kebijakan meningkatkan literasi digital dalam rangka melakukan kegiatan ekonomi, terutama kegiatan ekonomi UMKM ya, dan di sektor informal ini, karena sekarang ini dengan gerakan jari saja itu ya, anak-anak muda kita ini kan juga sudah banyak yang menjadi bisa berdiri di atas kakinya sendiri ya Anita. Jadi dan kami juga sebagai duta besar yang juga menjadi duta diplomasi, duta perdagangan ya, duta investasi, duta budaya dan seterusnya, ini juga akan melakukan kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya program-program yang bisa mendorong meningkatnya neraca perdagangan antara negara Indonesia dengan negara-negara yang nanti akan kami ditempatkan. Jadi digitalisasi ini saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk bisa menciptakan kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Demikian Mbak Anita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih sudah diundang hadir pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lena. Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih join di webinar ini, sebelum kita menutup acara, kita foto bersama dulu ya. Mohon panitia. Nah, jadi muncul semua ini. Kalau di studio ini saya hanya melihat yang besar-besar saja. Sekarang baru kelihatan semuanya. Baik, silahkan panitia, infokan saya kalau mulai difoto biar bisa bisa bergaya-gaya begitu. Yuk, ayo hitungan 1, 2, 3 kita mulai foto ya. 1, 2, 3. Ya, masih slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sudah. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya. Oke, sudah belum? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai foto bersama kita. Dan Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Bu Lena yang masih berkenan dan join sampai acara webinar ini selesai, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Yan Permenas Mandenas dan Pak Samuel. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan ke depan perdagangan kita semakin maju, investasi kita semakin besar. Demikian saya kembalikan ke panitia. Mungkin masih ada pesan-pesan panitia? Baik, nanti kita akan ada sesi lagi. Untuk itu pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih. Saya atas nama moderator dan panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam hal pelaksanaan ini terdapat kendala atau hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya. Izin live. Terima kasih Mbak Anita. Assalamualaikum.
cek dulu